cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali, sahabat pendengar yang baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu yang sungguh indah dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Sebelum kami beraktivitas, Tuhan tolong kami rindu sekali diisi dengan hal-hal rohani melalui kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskan kami, supaya kami boleh memahami firman yang luar biasa, boleh ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, pada hari ini saya mengajak untuk membaca di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 18. Di sana dikatakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Tema kita pada kesempatan ini adalah hidup dalam kesucian. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus, di hari-hari ini adalah begitu jarang orang bicara tentang kesucian. Kalau ada hanya sekedar, lebih kepada permintaan keinginan jasmani. Dan bagaimana supaya berhasil, itu semua tidak salah. Namun kehidupan kita terpenting sebagai anak Tuhan, hidup dalam kesucian. Karena salah satu yang dikehendaki Tuhan adalah hidup dalam kesucian. Sebenar-benarnya manusia, Alkitab berkata bahwa manusia itu kebenarannya hanya seperti kain kotor. Ya. Namun oleh karena kasih karunia Tuhan, maka Tuhan pulihkan, Tuhan sucikan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Haleluya. Nah, hal lain yang harus kita teladani dari kehidupan Paulus adalah komitmennya dalam menjaga kesucian dan kekudusan hidupnya. Ia berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Saudara-saudara, di sini ditegaskan bahwa setiap dosa yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Namun orang yang melakukan pencabulan atau dosa seksual lainnya berdosa terhadap dirinya sendiri. Dosa seksual saat ini begitu merajalela. Di mana-mana terjadi penyerang. Ya. Dan terjadi dan menyerang siapa saja dan kapan saja. Pengaruh pornografi melalui VCD, DVD, ataupun internet semakin memudahkan orang jatuh dalam dosa sejenis ini. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, sampai yang usianya sudah lanjut. Banyak orang kecanduan seks, penyimpangan seksual, perselingkuhan, dan penceraian kian marak dan tidak tabu lagi, ya. Malah dianggap biasa dalam kehidupan selebriti dan masyarakat umum.
Namun Alkitab menegaskan bahwa perkawinan orang Kristen itu merupakan gambaran persekutuan antara Tuhan dan gerejanya. Kita baca itu di dalam Efesus pasal 5 ayat 22-23. Jadi berhati-hatilah, karena seringkali iblis menggunakan perangkap seks ini untuk menjatuhkan iman orang Kristen. Terlebih bagi para hamba Tuhan dan pemimpin-pemimpin rohani. Jangan pernah merasa kuat, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-12, ada contoh dalam Alkitab, Simson dan Daud, keduanya jatuh dalam perangkap dosa seks. Ini harus menanggung akibat yang fatal. Mata Simson dibutakan, menjadi bahan tertawaan, serta dijatuhkan budak orang-orang Filistin. Daud dijadikan budak oleh orang-orang Filistin. Keluarganya berantakan karena perselingkuhannya dengan Batsheba. Amnon, anak sulungnya, memperkosa Tamar, saudara tirinya. Absalom, kakak Tamar, marah dan membunuh Amnon. Lalu Amnon merebut takhta ayahnya dan meniduri gundik-gundiknya di depan banyak orang. Jadi saudara-saudara, kita minta kuasa Roh Kudus akan melindungi, memperlengkapi hidup kita, sehingga kita mampu hidup dalam kesucian. Tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Yesus yang sanggup menyempurnakan kita lewat pekerjaan Roh. Jadi saudara-saudara, ingat, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sekali lagi, tanpa kekudusan tidak mungkin orang akan melihat Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Jadi saudara-saudara, tetaplah berdoa, dekat, minta kekuatan, perbanyak hal-hal rohani, perbanyak merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus akan menolong kita semua. Roh Kudus akan memulihkan kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Amin.